dengan saya Indra Atul Soleha akan bincang-bincang mengenai peran konsultasi arsip dalam mendorong transformasi digital di lembaga pemerintahan dan swasta. Di sini saya sudah kedatangan dengan Mas Rizky, dan untuk Mas Rizky bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Alfianardi. Saya salah satu pimpinan proyek di PT Indosat Multiguna. Oke, Mas Rizky, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Mas Rizky. Langsung. Oh, boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama. Jadi PT Indosat Multiguna adalah salah satu perusahaan swasta yang terkait di bidang jasa kearsipan. Jadi perusahaan ini memberikan layanan-layanan kearsipan mulai dari konsultasi, kemudian pelaksanaan kegiatan penataan fisik arsip dan digital, kemudian kegiatan alih media atau digitalisasi, sampai di penyediaan lokasi penyimpanan dan sarana prasarana. Dalam pengembangan layanan yang ada di PT Indosat Multiguna itu berdasarkan dari kebutuhan klien, yakni mulai dari kebutuhan penataan secara fisik atau profesional maupun pengelolaan arsip digital mereka. Jadi dengan perkembangannya era digital yang ada sekarang ini, banyak kebutuhan untuk akses arsip secara digital untuk efisiensi kegiatan yang ada di masing-masing klien. Kebanyakan klien kami adalah pemerintahan, karena PT Indosat Multiguna sendiri adalah salah satu perusahaan swasta yang merupakan bagian dari arsip nasional Republik Indonesia. Nah, kalau visi perusahaan sendiri itu menjadi salah satu konsultan arsip yang dapat membantu ataupun melayani klien-klien kami untuk memudahkan mereka dalam media informasi, Khususnya di bidang digital gitu. ya. Konsultan kearsipan kurang lebih memberikan masukan-masukan terkait kebutuhan apa yang perlu dipenuhi dalam transformasi digital yang ada di masing-masing klien kami. Ketika kami sudah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di salah satu klien, maka hal yang pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan survei terkait kondisi arsip yang akan didigitalisasikan seperti apa, medianya baik atau ada kerusakan, dan berapa banyak yang akan kami kerjakan. Kemudian setelah melakukan survei, kita melakukan perencanaan untuk menentukan berapa banyak alat yang akan kami gunakan untuk kegiatan digitalisasi. Setelah itu, untuk teknis pelaksanaan di lapangannya, mulai dari pengambilan dokumen atau arsip yang akan dialih-mediakan atau digitalisasikan, dan disertai berita acara pengambilan, karena takutnya ketika kami mengambil dan tidak disertai dengan berita acara akan jadi permasalahan. Kemudian setelah kami mengambil arsip tersebut, maka arsip-arsip itu akan kami bersihkan dengan melepas perkat-perkat yang ada di masing-masing arsip, entah itu staples atau perkat-perkat yang lain. Setelah itu yang kami lakukan adalah scanning atau pemindaian dokumen atau arsip. Setelah arsip itu dipindai, maka kami melakukan editing dan penyesuaian yang sudah ditentukan di awal, mulai dari cropping, brightness dan lain-lain. Setelah proses editing dan QC, kami melakukan pembuatan daftar arsip oleh media. Setelah daftar arsip oleh media sudah dibuat, kemudian kami melakukan upload
hasil alih media atau digitalisasi pada sistem informasi kearsipan yang sudah dimiliki, atau ketika memang klien kami tidak memiliki aplikasi atau sistem informasi tersebut, kami mengakomodir dengan membuatkan hyperlink di masing-masing uraian pada daftar arsip yang dimiliki. Setelah selesai proses terakhir, yakni serah terima hasil pekerjaan, lebih seperti itu. Kalau waktu biasanya kita kembali ke perjanjian kerjanya berapa lama dan berapa banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Rata-rata sih kurang lebih sebulan. Perbedaan pendapatan, kalau perbedaan pendapatan pastinya ada, karena masing-masing klien kita itu dari swasta dan pemerintah atau dari pemerintah pasti punya kebutuhan masing-masing. Nah, dari kebutuhan itu, maka perlakuan yang kami lakukan juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing klien. Kalau tantangan pasti banyak, mulai dari kebutuhan dari masing-masing klien, terus kondisi arsip-arsip yang kami kerjakan, sampai dengan masalah teknis dari internal maupun eksternal. Kalau untuk kebutuhan SDM-nya, selain kita memiliki staff-staff yang ada di perusahaan, kita juga melakukan hire SDM lokal untuk tenaga pendukung, biasanya untuk proses pra sama selesai pekerjaan. Pertanyaannya udah selesai sampai di pertanyaan terakhir itu.